memulai pembelajaran, Ibu akan menyanyikan kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, sehat, ceria, bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kalian dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bahasa Indonesia. Sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, kalau sudah siap untuk belajar, Ibu akan meminta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan pimpin doa dulu ke depan. Silakan. Sebelum melakukan kegiatan hari ini, sebaiknya kita membaca doa untuk agama dan masyarakat masing-masing. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Ya. Terima kasih Ibu ucapkan sekali lagi untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu ya. Jika nanti Ibu sebutkan namanya, silahkan kalian bilang hadir. Baik. Najwa hadir. Dia hadir. Diva hadir. Amel hadir. Sri hadir. Sally hadir. Binti hadir. Zelda hadir. Adelia hadir. Dwi hadir. Ayu hadir. Intan hadir. Lita hadir. Fadlan Hadir. Yusrofil Hadir. Didit. Hadir. Oke. Alhamdulillah hari ini kita semuanya masuk untuk hari ini. Baik, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Ya, untuk itu Ibu persilakan kalian untuk berdiri. Hari-hari
ini menggunakan model pembelajaran berbasis masalah problem based learning dengan kerjasama dan penuh rasa tanggung jawab. Siswa diharapkan dapat memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek dan menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, menentukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek, serta kalian nanti harus mampu membandingkan nilai tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk manfaat pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi hari ini tentang mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek, diharapkan siswa dapat mengambil amanat dan contoh nilai-nilai yang baik dari cerpen tersebut dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu manfaat pembelajaran dalam menganalisis mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan teks cerita pendek ya. Selanjutnya, nah, baik Ibu akan mengingatkan kembali ya. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Kalian masih mengingatnya tidak? Apa saja yang sudah dipelajari minggu kemarin? Masih. Siapa yang dapat menjelaskan? Oke, silakan Charlie. Ada dua motif cerpen, ciri-ciri teks cerpen, nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerpen, nilai budaya, nilai edukasi, nilai religi, nilai moral, nilai sosial, dan nilai estetika. Ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Jadi dalam pembelajaran kemarin masih ada yang mengingat ya. Saya terima kasih sudah mengingatkan. Namun Ibu meminta kalian untuk mengingat kembali apa saja yang sudah kalian pelajari minggu kemarin. Apa saja? Pengertian cerpen, ciri-ciri teks cerpen, nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerpen, nilai budaya, nilai edukasi, nilai religi, nilai moral, nilai sosial, dan nilai estetika. Ya, jadi ada beberapa nilai yang sudah Ibu sampaikan minggu kemarin yang kita pelajari bersama, yang diantaranya yaitu ada nilai budaya, ada nilai edukasi, ada nilai religi, ada nilai moral, ada nilai sosial, dan nilai estetika. Nah, untuk lebih mendalam lagi, untuk mengingat pembelajaran, adakah yang mampu menjelaskan tentang pengertian cerpen? Saya Bu, Oke, Najwa silakan. cerita pendek atau dapat disebut sebagai cerpen adalah bagian dari karya sastra yang berbentuk naratif. Dan dari pengertiannya, cerpen merupakan cerita singkat dengan jumlah kata sekitar 500 sampai 5.000 kata yang berfokus pada satu tokoh dalam suatu peristiwa atau situasi. Ya, tepuk tangan dulu untuk Najwa. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Najwa bahwa cerpen itu adalah karya sastra yang berbentuk naratif dan terdiri dari 500 sampai 5.000 kata yang hanya berfokus pada satu tokoh dan dalam satu peristiwa ya. Nah, itu pengertian dari cerpen. Nah, untuk selanjutnya siapa yang dapat mengingat kembali tentang ciri-ciri cerpen? Coba. Ya, kalau ada? Baik, lanjutkan. Untuk nilai-nilai, siapa yang dapat menjelaskan nilai-nilai dalam cerpen, kehidupan dalam cerpen? Siapa? Oke.
Silakan. Ada 6 nilai. Yang pertama nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat atau berhubungan dengan budaya Melayu. Ciri khas nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Lalu ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku atau tata susila yang dapat diperoleh membaca dari cerita yang dibaca pada diktatornya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Tadi Selvi sudah menjelaskan nilai apa aja? Nilai budaya dan nilai moral. Nilai budaya dan nilai moral. Nah, nilai budaya ini adalah nilai-nilai yang berkembang secara turun-temurun di suatu masyarakat tertentu, ya. Nah, di sini selanjutnya ada juga nilai moral, ya. Nilai moral ini mengandung nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, terus tata susila dan lain sebagainya. Baik, tadi sudah dijelaskan nilai budaya dan nilai moral. Siapa yang dapat menjelaskan tentang nilai agama, pendidikan, estetika, dan sosial? Saya Bu. Oke, silakan. Nilai agama atau religi, nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga neraka. Juga ada yang keempat ada nilai pendidikan atau edukasi, nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ketika dalam usaha pendewasaan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Yang selanjutnya ada nilai estetika, nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. Selanjutnya ada nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan kehidupan dalam masyarakat, biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pelajari kisah pendek, kalian akan mengetahui tentang budaya, moral, agama, pendidikan, sosial, dan nilai kehidupan lain. Dari cerita hikayat, kita dapat memetik nilai-nilai kehidupan sebagai cermin bagi kehidupan kita. Baik, terima kasih. Tadi Sally sudah menjelaskan tentang nilai budaya dan moral. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh teman kalian tentang nilai religi atau nilai agama, nilai pendidikan atau nilai edukasi, nilai estetis, dan nilai sosial. Nah, perlu kalian ingat bahwa nilai agama itu berkaitan dengan konsep Tuhan, ya, agama, makhluk gaib, dan lain sebagainya. Sedangkan nilai pendidikan itu berhubungan dengan proses pengubahan sikap atau perilaku seseorang, ya. Untuk yang nilai estetika ini berkaitan dengan nilai keindahan atau nilai seni. Sedangkan kalau nilai sosial ini adalah nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam bermasyarakat. Nanti kalian kalau sudah memahami tentang materi nilai-nilai yang terkandung dalam action plan, untuk identifikasi dari sebuah cerpen, kalian harus memahami kata kuncinya, terlebih dahulu konsep dari pengertian nilai-nilai yang sudah tadi diingatkan oleh teman kalian, ya.
Baik, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk membuat kelompok ya, karena kelompoknya minggu kemarin sudah dibuat. Jadi silakan kalian bergabung dengan kelompok yang minggu kemarin sudah dibuat. Silakan boleh ditata dulu meja dan kursinya untuk membuat kelompok diskusi. Ibu silakan. Dan yang ketiga, apabila jawabannya mungkin, bagaimana caranya? Ya, oke, baik. Ibu akan bagikan. Dewi mana Dewi? Kelompok Dewi. Kelompok Raditya Dika kan siapa? Oke. Kelompok Ayu Utami. Nur Alam Pandang Dewi Sri Ibu Nala. Dewi Lestari siapa? Serli Laisa. Oke, baik.
langit yang ada juga kepak burung-burung, lambaian pohon-pohon biru dalam kekelaman. Sementara di kejauhan perahu layar merayap cakrawala dan melintasi matahari yang sedang terbenam. Aku tahu suka senja yang paling keemas-emasan sekalipun itu hanya akan berakhir dalam keremapan ketika segala makhluk dan benda menjadi siluet lantas menyatu dalam kegelapan. Kita sama-sama tahu keindahan senja itu, kepastiannya untuk selesai dan menjadi malam dengan kejam. Manusia memburu senja kemana-mana, tapi dunia ini fana sekali. Seperti senja, kehidupan mungkin saja memancar gilang gemilang, tapi tidak berubah dengan pasti. Waktu mengubah segalanya. Jadi kehidupan yang membentang sepanjang waktu. Rupa-rupanya dengan cara seperti itulah dunia ini mesti berakhir. Senja yang kau kirimkan telah menimbulkan bencana tak terbayangkan. Apakah kau tahu suratmu itu baru sampai 10 tahun kemudian? Kau tidak akan tahu suka. Seperti juga kau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan senja yang kau kirimkan ini. Senja paling tidak berharga dalam hidupku, Sika. Senja sialan yang paling tidak mungkin diharapkan manusia. Senja ini baru tiba setelah 10 tahun. Karena tukang pos yang jahil itu rupanya penasaran dengan cahaya merah keemas-emasan yang memancar dari amplop itu, Suka. Cahaya itu telah mengganggunya semenjak dia menggenjot sepeda dari kantor pos berkilau-kilauan dan memancar di tas surat yang tergantung di boncengan sepeda begitu rupa sehingga cuaca siang menjadi kacau. Angin menderu dan ombak terdengar lepas-lepas meskipun dia bersepeda mendaki bukit kapur. Demikianlah maka dia suatu hari suatu ketika dan dalam tas itu terdengar suara-suara. Buka tas itu dan ia melihat amplop Federal Express yang sudah tidak putih lagi, melainkan emas-emasan seperti senja dengan matahari terbenam di balik. Tukang pos itu mengambil amplop tersebut, menerimanya, dan juga bukankah amplop itu berisi senja, senja dengan matahari merah membara yang tuh
cahaya senja yang memancar berkilauan merah dan keemas-emasan itu suka. Mereka memang tidak pernah melihatnya suka, karena tukang pos itulah yang telah mendahului mereka. Ia menimang-nimang bungkusan berisi senja itu, mendengarkan dan akhirnya mengintip. Tentu saja di dalam amplop itu melihatnya senja suka. Senja terindah yang paling mungkin berlangsung di muka bumi. Ia merinding dan terpesona. Ia buka amplop itu. Sebetulnya menurut kode etik profesi itu tidak boleh sebetulnya, tapi manusia manapun bisa melakukan kesalahan, bukan? Ia buka terus amplop itu dan melihat senja dengan langit merah keemas-emasan di dalam sana, di mana mega-mega berpencar seperti perahu di danau, memberikan perasaannya nyaman. Siapa yang tidak suka merasakan nyaman dan tenang di dunia yang suka, di sebuah dunia yang sudah miskin, masih bersinggah jalan pula. Maka jangan salahkan tukang pos itu suka jika ia kemudian menjadi begitu penasaran dan memasuki senja yang terbentang. Tidak ada yang tahu apa nasib waktu ketika anak-anak akhirnya berkerumun di sekitar sepeda yang tergeletak itu. Mereka hanya melihat cahaya senja kemerah-merahan yang semburat membakar langit. Amplop itu hanya muncul sedikit, tapi akibatnya sudah begitu. Oke, tadi kita sudah menyimak bersama ya, itu adalah cuplikan cerita pendek ya yang dibacakan. Jadi setelah kalian tadi mengamati tayangan yang sudah ibu setelkan, kalian sekarang silakan isi LKPD yang sudah ibu berikan ya. Ingat waktunya hanya 15 menit. Silakan dikerjakan.
Ada kesulitan yang kalian alami ketika kalian mengerjakan AKPD yang sudah Ibu jelaskan? Iya. Cukup jelas ya? Iya. Waktunya
Baik, 5 menit lagi ya. Ya, Bu. Baik, sudah selesai kak? Sudah. Kalau kalian sudah selesai, ibu akan meminta kalian untuk menyajikan hasil diskusi kelompok kalian. Nanti dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, kelompok 2, 3, dan 4. Dan persilakan untuk perwakilan kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya di depan. Ya, untuk kelompok yang lainnya nanti bisa memberikan tanggapan untuk kelompok 1 ya. Dipersilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 siap untuk menyajikan diskusi dari hasil yang telah kami diskusikan. Yaitu yang pertanyaan yang pertama, secara kelompok identifikasilah nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen itu. Nilai yang dapat ditemukan dalam cerpen tersebut adalah nilai moral, pengarang melalui jalan cerita ataupun tokoh menggambarkan nilai moral, yaitu berjuanglah demi orang yang kami sayangi, walau seberat apapun cobaan yang menghadang, bahwa cinta yang sesungguhnya memang membutuhkan pengorbanan. Kemudian bukti perjuangan tokoh untuk seorang kekasihnya bisa kita kutip dari cerpen tersebut, yaitu aku berjalan terus melangkahi mereka dan coba bertahan. Berapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan senjatanya. Kemudian nilai-nilai tersebut kamu aplikasikan pula dalam kehidupan sehari-hari. Nilai moral dalam cerpen tersebut tentu saja dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai yang dapat kita ambil. Kita harus berjuang demi orang yang kita sayang, walaupun seberat apapun cobaan yang menghadang, kita tetap harus berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Yang nomor 3, Apabila jawabannya mungkin, bagaimana caranya? Cara yang mungkin lain lakukan, yaitu melakukan segala hal untuk mendapatkan apa
apa yang lain inginkan, meskipun harus menghadapi pengorbanan yang keras. Demikianlah hasil diskusi yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi tadi penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1? Oke, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Priscilawati dari kelompok 2. Izin bertanya, apa nilai yang terdapat dalam cerpen tersebut? Ya. Oke. Nilai yang terdapat dalam cerpen tersebut yaitu yang pertama tentunya nilai perjuangan, kemudian ada lagi nilai pengorbanan. Nilai perjuangan misalnya dikutip dari berjuanglah demi orang yang kamu sayangi walau seberat apapun cobaan yang menghadang, bahwa cinta yang sesungguhnya memang membutuhkan pengorbanan. Kemudian bukti dari perjuangan tokoh untuk seorang kekasihnya bisa kita kutip dari cerpen aku berjalan terus melangkahi mereka dan coba bertahan berapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan sejak Alina. Jadi intinya nilai perjuangannya. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan dulu. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya sebelumnya? Cukup? Silakan dulu. Kita akan melanjutkan untuk presentasinya kelompok 2. Dipersilakan untuk menyajikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Risa Saraswati akan menyajikan kepada kalian hasil diskusi kami mengenai cerpen yang telah kami baca. Mengenai materinya akan dibacakan oleh Laita. Pertanyaan pertama, secara berkelompok identifikasilah nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen itu. Menurut kelompok kami, nilai yang dapat ditemukan dalam cerpen tersebut adalah nilai moral. Pengarang melalui cerita ataupun tokoh menggambarkan nilai moral, yaitu berjuanglah demi orang yang kamu sayangi walau seberat apapun. Cobaan yang menghadang, bahwa cinta yang sesungguhnya memang membutuhkan pengorbanan. Yang kedua, mungkinkah nilai-nilai tersebut kamu aktualisasikan pula dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kelompok kami, nilai moral dalam cerpen tersebut tentu saja dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai yang dapat kita ambil, kita harus berjuang demi orang yang kita sayangi walaupun seberat apapun cobaan yang menghadang. Kita tetap harus berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Yang ketiga, apabila jawabannya mungkin, bagaimana caranya? Caranya yang mungkin kita lakukan yaitu melakukan segala hal untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, meskipun harus menghadapi pengorbanan yang besar. Itu tadi materi atau jawaban yang telah kami jawab. Selanjutnya kita akan, apakah ada yang bertanya? Silakan. Izin bertanya dari kelompok Dewi Lestari. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok kalian, apakah nilai moral tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jawabannya akan dijawab oleh Zelda. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
nilai moral dalam cerpen tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai yang dapat kita ambil. Kita harus berjuang demi orang-orang yang kita sayangi walaupun seberat apapun cobaan yang menghadang. Kita tetap harus berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Sudah cukup? Jawabannya? Oke, kalau gitu silakan kalian berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan kelompok 3. Ibu persilakan untuk kalian menyajikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Raditya Dika akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Secara berkelompok, identifikasikanlah nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen itu. Pengarang melalui jalan cerita ataupun tokoh menggambarkan nilai moral, yaitu berjuanglah demi orang yang kamu sayangi walau seberat apapun cobaan yang menghadang, bahwa cinta yang sesungguhnya memang membutuhkan pengorbanan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan coba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan senja alina. Mungkinkah nilai-nilai tersebut kamu aktualisasikan pula dalam kehidupan sehari-hari? Nilai moral dalam cerpen tersebut tentu saja dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai yang dapat kita ambil. Kita harus berjuang demi orang yang kita sayangi walau seberat apapun cobaan yang menghadang. Kita tetap harus berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan orang yang kita sayang. Adakah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen selain moral? Cara yang mungkin kita lakukan yaitu melakukan segala hal untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan, meskipun harus menghadapi pengorbanan yang besar. Saya kelompok kami ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi anaknya Izin memperkenalkan diri, nama asli Nela dari kelompok 4 Ayu Utami. Izin bertanya, nilai apa yang terkandung dalam cerpen tersebut? Izin jawab ya. Yang terkandung dalam cerpen tersebut yaitu nilai moral. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kasih close lagi untuk kelompok 4. Baik, untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 4, Ibu persilakan untuk kalian menyajikan hasil diskusinya. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ayu Utami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Identifikasikan nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen itu. Nilai yang dapat ditemukan dalam cerpen tersebut adalah nilai moral.
Pengarang melalui jalan cerita ataupun tokoh menggambarkan nilai moral yaitu berjuanglah demi orang yang kamu sayangi walaupun seberat apapun. Cobaan yang menghadang bahwa cerita yang sesungguhnya memang membutuhkan pengorbanan. Nilai moral dalam cerpen tersebut tentu saja dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai yang dapat kita ambil. Kita harus berjuang demi orang yang kita sayangi walau seberat apapun cobaan yang menghadang. Kita tetap harus berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Cara yang mungkin kita lakukan yaitu melakukan segala hal untuk mendapatkan apa yang kita lakukan meskipun harus menghadapi pengorbanan yang besar. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang bertanya? Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama Fadila dari kelompok 3. Adakah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen selain nilai moral? Izin menjawab, hanya nilai moral yang tidak ada, hanya nilai moral yang dijelaskan di pengarang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Terima kasih ucapkan kepada kalian yang sudah menyajikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya kita akan menganalisis kembali ya hasil dari kerja diskusi kalian ya. Yang pertanyaan pertama itu tentang apa tadi? Bisa dibacakan Najwa? Yang pertanyaan pertama yaitu secara berkelompok identifikasikan nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen itu. Ya. Jadi nilai apa yang terkandung dalam cerpen yang sudah kalian amati tadi? Nilai perjuangan. Nilai perjuangan termasuk ke dalam nilai moral. Ya. Yang kedua pertanyaannya apa? Yang kedua, pertanyaannya mungkinkah nilai-nilai tersebut kamu aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Dapatkah nilai moral tersebut kalian aplikasikan atau aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Dapat. Jadi tadi kan si tokoh utamanya bahwa menjelaskan bahwa dia itu memiliki nilai moral yang dijelaskan kalau kita misalnya menyayangi seseorang, kita harus berjuang dan perjuangan itu pasti butuh pengorbanan. Dan dalam kehidupan sehari-hari pun jika kita menginginkan sesuatu atau kita menyayangi seseorang, kita harus memperjuangkan dan harus rela berkorban. Terus bagaimana caranya? Caranya yaitu melakukan segala hal untuk mendapatkan apa yang kita inginkan meskipun harus menghadapi pengorbanan yang besar. Ya berarti caranya ya kita hadapi perjuangannya, jalanin. Pokoknya jadi kita harus mengambil nilai yang positif dari cerita yang sudah kalian amati tadi ya tayangan videonya. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar refleksi. Ya, di sini Ibu sudah sediakan lembar refleksi
beberapa pertanyaan. Dan untuk jurnal refleksi guru, Ibu akan meminta kalian untuk menilai pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini. Iya. Ya, ini dikerjakan individu. Silakan ditulis nama kelas dan diisi pertanyaannya ya. Iya, Bu. Dikerjakan. Waktunya 5 menit cukup ya? Cukup 5 menit. Dilanjutkan ya. Diisi dilanjutkan. 5 menit. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan sama Ibu. Silakan. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Kalau sudah, baik anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, terima kasih sudah mengisi lembar refleksi untuk siswa dan guru. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi pembelajaran kita hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama tadi kita sudah mengingat tentang materi apa aja?
nilai moral, kemudian nilai sosial. Ya, terima kasih tepuk tangan. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi kita minggu depan, bahwa kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Ya, jadi nanti kalian silakan dibuka buku paketnya, dibaca-baca dan cari referensi dari sumber yang lainnya. Ya, baik. Ibu ucapkan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Ibu akan minta ketua kelas untuk kembali memimpin doa. Sudah melakukan kegiatan hari ini, sebaiknya kita membaca doa menurut agama percaya masing-masing. Memberi salam. Assalamualaikum